Nah, terkait dengan pembahasan kali ini saya ingin menambahkan ya. Jadi ini saya mau coba ya, saya mau dari sini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Jadi sesungguhnya di dalam proses pembelajaran di sekolah itu muaranya itu di sini muaranya ya. Bagaimana kemampuan dan kompetensi peserta didik ini bisa berkembang. Kalau tadi disampaikan oleh teman-teman termasuk terakhir Pak Lirito tadi, misalnya realitas. Nah, realitas yang diharapkan oleh orang tua ya tetap muaranya juga ada di sini. Muaranya itu bagaimana peserta didik itu berkembang sesuai harapan, termasuk harapannya orang tua. Jadi ini intinya. Nah, di dalam proses pembelajaran di sekolah, semua harusnya mengarah ke sini. Nah, ini yang sering tertinggal dan keseringan itu hal-hal yang terkait. Nah, ini kemudian berjalan sendiri-sendiri, parsial ya, secara parsial. Nah, padahal harusnya semua ini menuju muara yang sama. Oleh karena itu pendidik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan lain-lain ini semua harus mendukung bagaimana kompetensi peserta didik itu kemudian bisa berkembang dengan baik. Ya, tentunya nanti praktek di lapangan ya termasuk orang tua mengetahui perkembangan ini. Itu yang membuat orang tua puas misalnya. Seringkali yang ditemukan perkembangan itu juga tidak dirasakan oleh orang tua murid. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu misalnya ada orang tua yang cenderung kecewa. Kenapa kecewa? Karena mereka merasa tidak tahu menau, tiba-tiba di akhir misalnya di akhir pembelajaran tahu-tahu anaknya perkembangannya sangat minim. Bahkan ada juga orang tua yang kemudian kecewa. Kenapa kecewa? Karena tiba-tiba anaknya nggak bisa naik kelas misalnya. Itu kan kekecewaan yang sering muncul karena tindakan-tindakan parsial yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan di sekolah tadi. Nah, seandainya misalnya dari hal yang terkecil, perkembangan peserta didik tadi bisa terkomunikasikan kepada orang tua secara baik, itu mengurangi hal-hal yang menjadikan orang tua siswa itu tidak puas. Misalnya apa? Ada komunikasi secara intens. Anaknya, oh misalnya yang baru ada kenaikan kelas, ternyata ada anak-anak yang memang agak berat diajak berkembang misalnya, itu orang tua murid sudah terkomunikasikan. Ananda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah? Sekolah juga akan melakukan upaya ini. Nah, nanti kita lihat perkembangannya 2 bulan ke depan misalnya. Misalnya ada perkembangan baik, ya itu perlu dikomunikasikan kepada orang tua murid. Misalnya stagnan, ya terus sampaikan juga Bapak Ibu, Ananda kami sudah melakukan hal-hal seperti ini, tapi ternyata menurut evaluasi yang kami lakukan, Ananda perkembangannya masih tahap ini. Kalau itu terkomunikasikan terus misalnya, maka orang tua sudah akan paham bahwa anaknya ini nanti patut naik kelas atau tinggal kelas. Nah, saya kira itu mengurangi hal-hal yang terkait dengan kekecewaan tadi. Nah, jadi perkembangan-perkembangan seperti ini memang perlu ya terkomunikasikan. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan materi kita siang ini, ya ini kan tentang kebijakan-kebijakan tenaga pendidikan ya, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi
ini muaranya. Kemudian begini teman-teman sekalian. Jadi pengelolaan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini muaranya yang tadi itu tetap harus melihat dari sini. Jadi misalnya ini tadi masuk kita menerima tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang bergabung di lembaga yang kita kelola ya. Nah, dari ketika mereka masuk sampai mereka keluar, nah ini sudah ada belum kebijakan-kebijakan yang mendukung agar para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini merasa aman dan merasa nyaman mendampingi para peserta didik untuk berkembang. Nah, seringkali juga itu tidak muncul. Ya, keamanan dan kenyamanan itu perlu dirasakan oleh siapapun lah, termasuk ya kita dimanapun. Ada perasaan aman dan nyaman dalam kondisi apapun. Nah, itu tentunya dibutuhkan oleh hampir setiap individu ya, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Makanya ketika kita bicara siang ini tentang kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, kalau di sekolah berarti kebijakan pengelolaan tenaga pendidik, ya, pendidik dan tenaga kependidikan gitu, maka hal-hal seperti ini harus direncanakan. Jadi ketika masuk, kalau tadi bicara tentang job description, job apa namanya, yang lain-lain yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, ya, dan kesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan itu misalnya. Nah ini dari awal itu sudah tertata. Nah ini mereka juga harus menerima informasi. Ini yang membuat kenyamanan dan keamanan biasanya ada kejelasan informasi. Jadi apa yang dilakukan ini terkait dengan penugasan. Saya harus melakukan apa di lembaga ini? Sebatas mana tugas dan tanggung jawab saya di sini? Nah, ketika mereka sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, kemudian lembaga pendidikan itu juga harus menyampaikan insentif apa yang kemudian diperoleh, gitu ya. Insentif apa yang istilahnya kalau misalnya saya bicara insentif apa yang saya peroleh ketika saya melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Mungkin bisa dalam bentuk gaji, mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah itu, jadi insentifnya harus jelas. Kemudian dari insentif ini ada nggak rencana ke depan misalnya pengembangan insentif itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus terencanakan juga oleh pengelola-pengelola pendidikan itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang terkait seperti ini itu juga harus disampaikan kepada pendidik ataupun tenaga kependidikan yang memang mereka bergabung dengan lembaga yang kita pimpin ya. Maka tadi disampaikan misalnya sampai 70% misalnya kembali ya. Jadi 70% kembali. Walaupun bentuknya macam-macam ya, kan ada insentif yang memang dikeluarkan nanti kemudian bisa diterima dalam bentuk uang atau diterima dalam bentuk yang lain. Nah, ini misalnya dalam bentuk pembinaan. Kalau misalnya di sini ada penugasan, ya, kemudian mereka sudah tahu insentifnya. Nah, kita sebagai pengelola itu, apakah penugasan yang kita berikan sudah betul-betul sesuai dengan tugas yang harus mereka emban atau belum? Kalau memang sudah sesuai, ya seperti apa pengembangan ke depan? Karena yang jelas yang namanya sekolah bukan lembaga yang stagnan ya. Sekolah itu lembaga yang terus berkembang. Jadi
walaupun sudah sesuai, pola pembinaan pun harus dilakukan untuk mengantisipasi supaya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu terus bisa mengikuti perkembangan ke depan. Sehingga sekolah yang kita pimpin itu menjadi sekolah yang dinamis, ya, terus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti tadi yang realitas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Maka pembinaan-pembinaan seperti ini juga harus direncanakan dan betul-betul harus direalisasikan untuk para pendidik dan tenaga kependidikan itu. Sampai mereka misalnya, kalau sampai waktu tertentu kemudian memisahkan diri dengan lembaga yang kita pimpin, keluar, entah keluar karena memang sudah waktunya keluar, misalnya sudah masa pensiun gitu, atau memang keluar karena ada kebutuhan-kebutuhan lain, ada nggak hak-hak yang kemudian dimiliki? Nah, gitu. Itu juga perlu ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam pengelolaan ini, kebijakan yang kemudian perlu diperhatikan juga, nah ini, saya kira hal-hal ini sederhana kelihatannya, tapi biasanya hal yang sederhana itu bisa berdampak luar biasa kalau kemudian kita bisa menunjukkan bahwa hal-hal sederhana itu menjadi penting buat teman-teman pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi terkait dengan pemberian insentif ini, pertama saya kira ini penting ya. Jadi insentif berupa uang itu dapat diberikan kepada tenaga kependidikan maupun pendidik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan itu. Ini yang pertama ya. Bahasanya pun harus bahasa yang mereka menjadi motivasi. Seringkali saya mendengar teman-teman pendidik itu menjadi dismotivasi gara-gara bahasa yang salah. Misalnya begini, gaji yang diterima setiap bulan misalnya, itu merasa dipotong. Ah, saya telat sedikit saja dipotong. Besok mendingan sama saja lah, telat sebentar sama telat lama, sama-sama dipotong. Daripada telat sebentar, sama saja, mendingan saya telat lebih lama juga. Nggak usah buru-buru. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang menjadi mereka dismotivasi. Kenapa seperti itu? Karena dalam benak mereka ada istilah pemotongan gaji tadi. Coba kalau misalnya teman-teman menjadi pengelola, kebijakan yang disampaikan dan cara menyampaikan kebijakan ini dengan bahasa-bahasa yang memotivasi. Gimana caranya? Misalnya begini, gaji Anda itu 2 juta. Misalnya, gaji Anda itu 2 juta. Tapi Anda kalau misalnya berangkat dan pulang tepat waktu, misalnya tidak terlambat atau tidak pulang cepat gitu, maka Anda dapat tambahan setiap hari sekian rupiah. Kalau Anda masuk terus, ya, jadi kalau tadi keterlambatan atau pulang lebih lambat atau tepat waktu atau misalnya dia pulang lebih cepat. Yang kedua misalnya, kalau Anda masuk saja, itu dapat tambahan sekian. Jadi masuk dapat tambahan sekian, masuknya nggak terlambat dapat tambahan lagi, misalnya. Itu dari disiplin kehadiran. Misalnya dari disiplin pengembangan diri. Kalau Anda, misalnya sekolah-sekolah yang dibutuhkan untuk kemampuan tahfidz misalnya, guru-guru yang memiliki kemampuan hafalan, itu bisa dapat tambahan apa? Atau sekolah-sekolah yang misalnya punya spesifikasi bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa yang lain. Untuk guru-guru yang misalnya memiliki kemampuan itu, gitu, dapat tambahan apa? Jadi dalam benak para pendidik maupun tenaga kependidikan itu, yang ada adalah tambahan ketika mereka melakukan. Kalau yang awal tadi kan, misalnya taruhlah begini, karena masuk terus, karena tidak terlambat terus, misalnya gajinya 7 juta misalnya.
Nah, tapi karena terlambat atau misalnya ada beberapa hari yang masuk, gajinya tinggal 5 juta misalnya. Nah, kalau pola pikir yang pertama tadi, pola pikir yang pertama, yang merasa gaji 7 juta, maka dia merasa terpotong. Kalau terpotong, mereka merasa ada hukuman. Kalau merasa ada hukuman, yang muncul adalah dismotivasi. Beda dengan cara berpikir yang kedua tadi. Karena mereka tahunya gajinya hanya 2 juta, gaji Anda ya 2 juta. Tapi ketika Anda hadir tepat waktu, ketika Anda hadirnya tepat waktu, pulang tepat waktu, Anda punya kemampuan ini, di total semua Anda dapat 7 juta. Jadi yang terpikir, oh saya harus melakukan ini. Apa? Kenapa harus melakukan ini? Supaya saya dapat hadiah itu. Saya dapat reward itu. Jadi yang muncul adalah keinginan untuk memperoleh reward. Kalau yang pertama tadi, yang muncul adalah merasa terhukum. Nah ini kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan ini juga kelihatannya sederhana ya. Penting buat para pengelola untuk mengetahui hal-hal seperti ini dan menyampaikan kepada mereka hal-hal seperti ini supaya merubah mindset tadi, dirubah mindset tadi. Karena kalau yang muncul tadi misalnya tentang hukuman dan lain sebagainya, pasti dampaknya panjang itu di lembaga pendidikan, ya motivasinya akan turun dan lain sebagainya ya. Nah, buktikan caranya, buktikan kepada mereka bahwa ketika teman-teman menganggarkan, misalnya teman-teman menjadi pengelola ya, itu anggarannya anggaran maksimal semua. Ini kebijakan ketika membuat anggaran ya. Jadi ketika menganggarkan itu begini misalnya, punya guru 20, gaji guru dan insentif maksimal tadi, misalnya rata-rata gaji guru dan insentifnya kalau maksimal itu misalnya 10 juta atau 10 juta misalnya. Berarti anggarannya kalau gurunya 20 kali 10 juta, anggaran untuk gaji guru itu ya tinggal dikalikan kan. Jadi gaji kali berapa jumlah guru kali bulan itu. Nah, itu yang masuk di anggaran. Sehingga ketika ada guru-guru yang melakukan hal-hal yang diharapkan secara maksimal tadi, ya sekolah sudah bisa memberikan haknya dengan baik. Memahamkan nggak? Jadi maksud saya begini, misalnya gajinya 10 juta, 10 juta per orang, gurunya 20, berarti 10 juta kali 20, berapa? 2 miliar ya? 200 juta. Satu bulan 200 juta. Kali 1 tahun. Berarti yang dianggarkan untuk guru, gaji guru. Nah, pengelola harus menganggarkan segitu. Nah, itu yang dia sampaikan kepada guru-guru tadi. Ngomong, Anda boleh ngambil ini karena ini memang hak Anda yang kami sediakan. Nah, sementara nanti misalnya ada yang sakit, ada yang nggak hadir, ada yang terlambat, berarti kan mereka tidak mengambil haknya. Nah, ini kebijakan-kebijakan itu terkait semua. Jadi kebijakan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan insentif dan penggajian tadi. Nah, yang kedua ini tentang insentif jaminan kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan pengembangan dan lain sebagainya. Ini saya kira juga perlu ya. Jadi teman-teman kalau menjadi pengelola berapapun besarnya,
Ya, hal-hal seperti ini perlu disampaikan. Sehingga tadi misalnya teman-teman sekalian, ya sampaikan ke guru. Kita sekolah kita ini baru memiliki siswa sekian misalnya. Sumber dana kita sekarang baru dari sekolah, dari siswa, dan misalnya ada sumber lain apa misalnya. Sehingga kalau kita kemudian memberikan insentif kepada teman-teman sebagai pendidik, tenaga pendidikan dan sebagainya, kita berikan misalnya seberapa gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada pengembangan, ada penambahan peserta didik dan lain sebagainya, kita siap sama-sama ke sana. Ya, nanti akan kembali juga kepada teman-teman. Kalimat seperti ini, kalau kemudian didengar oleh guru-guru, nah itu biasanya menjadi motivasi juga buat mereka. Tetapi harus dibuktikan, harus direalisasikan ketika memang betul-betul tadi ada penambahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu nanti dalam jangka panjang guru-guru itu akan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lembaga pendidikan yang kita kelola ya. Nah, yang berikutnya ini tentang pengembangan kompetensi ya. Jadi sebagai pengelola, teman-teman itu, ini terkait dengan SDM. Jadi memang harus ada standar kalau misalnya di sekolah kita ini standarnya seperti apa, kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan. Nah, dari standar itu, apakah mereka perlu peningkatan dan seberapa besar seandainya perlu peningkatan, ini juga harus dirancang ya, dirancang. Nah, ini terlepas dari tadi pengembangan yang mengikuti perkembangan. Secara dasar harus sudah ada itu. Nah, sehingga nanti peningkatan kompetensi sesuai spesifikasi, peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan, ini bisa direncanakan ke depan. Nah, yang lebih penting lagi, kalau kita sebagai pengelola memang perlu memberikan kompensasi atas peningkatan kompetensi. Jadi cara berpikirnya begini. Misalnya, lembaga pendidikan kita ingin menerima guru dengan nilai 8. Misalnya, kalau guru dengan nilai 8 yang akan kita terima, berapa gaji yang akan kita berikan kepada guru yang dengan nilai 8 tadi? Oh, ternyata yang melamar, yang ingin bergabung, rata-rata kalau dengan gaji yang kita tawarkan itu, mereka yang ingin bergabung misalnya hanya dengan kompetensi dengan nilai 6 misalnya. Tertinggi 6. Berarti masih ada distingsi, ada jarak ya, ada jarak antara kemampuan guru dan harapan kita. Nah, dari 6, padahal kebutuhan kita itu nilai 8, berarti kan kurang. Nah, dengan 6 ini, berapa kita gaji misalnya? Kalau kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi, kita berikan kepada mereka pengembangan dan mereka sanggup naik menjadi nilai 8, nah kompensasi apa yang kita berikan kepada mereka? Nah, hal-hal seperti ini saya kira juga perlu direncanakan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan ini. Sehingga semakin ke sana, teman-teman guru yang bergabung di lembaga kita, mereka semakin bagus kualitasnya, mereka semakin baik kompetensinya. Di sisi yang lain, mereka juga punya loyalitas tinggi terhadap lembaga kita. Kalau tidak, nah, semakin ditingkatkan kompetensinya, semakin tinggi, semakin bagus kompetensinya, nanti kalau tidak dilayani dengan seperti itu, mereka juga akan pindah ke tempat lain, bisa jadi. Ya, nanti ngomel lagi yang punya sekolah.
sudah diajarin, sudah dikasih pelatihan, sudah pinter malah pindah ke tempat lain. Nah, kadang-kadang begitu juga ya. Sehingga kadang-kadang juga ada apa pemilik-pemilik sekolah yang nggak mau ngajarin guru gara-gara khawatir ditinggalkan juga. Saya kira itu ya gambaran-gambaran tentang pengelolaan ini. Ada apa masukan, diskusi atau yang lain? Baik, saya silakan. Ya, boleh bertanya Pak? Ya, ya Pak Mujahidin silakan. Ya, bagaimana dengan sekolah yang tidak transparan dalam keuangan? Tadi kan kata Bapak kan disampaikan gitu jumlah uangnya berapa gitu, kemudian untuk penggajian berapa, untuk program berapa. Nah, dengan sekolah yang tidak menyampaikan begitu terkait dana yang ada begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, sekolah swasta memang kalau transparan ada ya. Kalau betul-betul transparan ditampakkan semuanya, kadang-kadang juga kita sebagai guru itu belum siap juga, ya. Maksud saya apa? Kok guru belum siap, begitu melihat ternyata banyak uang, itu seolah-olah kita punya tuntutan yang tinggi. Kadang-kadang begitu juga, ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana cari jalan tengahnya? Ya tentunya begini. Ada hal-hal yang memang menjadi pengembangan, yaitu haknya pemilik, ya pemilik bisnis tadi, istilah Pak Ali Ridho tadi. Atau misalnya hal-hal yang terkait dengan apa yang memang harus kembali kepada pemilik, yaitu tidak mungkin transparan. Tapi hal-hal yang terkait dengan siswa, dengan guru misalnya, itu sebaiknya lembaga-lembaga ini membuka diri, nah, supaya tadi untuk meningkatkan kepercayaan pendidik maupun tenaga kependidikan kepada lembaga yang di mana tempat bernaung itu. Nah, kalau teman-teman menjadi pengelola ya tentunya dengan strategi-strategi ya. Artinya tidak kemudian tadi membuka secara transparan betul-betul terlihat nampak begitu. Bisa saja nanti dengan persentase-persentase yang kemudian digambarkan. Ya, misalnya tadi gaji, selain gaji apa? Ada pengembangan pelatihan, selain itu apa? Ada ini dan lain sebagainya itu. Coba dihitung. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang bagus itu memang antara 70 sampai 80% kembali ke sana. Ya. Jadi yang lain-lain itu nanti kembali ke apa prasarana dan lain sebagainya ya. Atau apa untuk pengelolaan yang lain lah. Ya seperti itu. Nah, paling nggak persentase seperti ini guru-guru perlu ngerti ya. Walaupun tidak detail, saya kira itu ya. Ada lagi? Baik, teman-teman sekalian, kalau memang tidak ada lagi yang dibahas, terima kasih kebersamaan kita kali ini. Sekali lagi, saya mengingatkan, ya, ini kan sudah